Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 dari tugas pembuatan skripsi sistem basis data ingin mendemonstrasikan hasil dari proyek website kita, yaitu sistem kasir minimarket. Platform kasir modern untuk minimarket Anda. Transaksi cepat, laporan akurat, dan juga stok terkontrol. Nah, sebelum kita membedah isi website kita, mengapa kita mengambil tema kasir minimarket? Karena masih banyak toko-toko ataupun minimarket yang masih menggunakan sistem yang manual dalam pencatatan transaksinya. Seperti contohnya menggunakan buku, nota, catatan, dan lain-lain, itu yang berisiko terjadi kehilangan data, salah hitung, ataupun keterlambatan dalam pembuatan laporan. Nah, dengan adanya sistem kasir minimarket ini, proses penyimpanan data transaksi barang dan lain-lain dapat dilakukan dengan otomatis, karena tersimpan ke dalam database dan data pun bisa kita olah dengan mudah ya. Nah, untuk sistem ini sendiri saya menggunakan bahasa pemrograman JavaScript, PHP, HTML, dan juga CSS ya. Lalu juga database dari MySQL. Dan ini untuk tampilan dari loginnya, halaman pertama dari proyek ini. Di sini kita menggunakan tema hijau tua dan hitam ya. Kita mau buat ala-ala Spotify gitu. Lalu di sini ada form untuk loginnya. Kita bisa masukkan username dan juga password di sini. Misalkan kita ketik nama username, lalu password. Nah, di sistem ini dia memiliki 3 role ya. Ada role admin, kasir, dan juga manajer. Nah, dari setiap role ini, mereka juga punya tugas yang berbeda-beda ya, dari job desk-nya masing-masing. Misalnya untuk admin ini dia bisa melakukan fungsi hampir keseluruhan dari sistemnya. Misalkan si admin ini dia bisa melakukan restock barang, bisa ngecek laporan penjualan, juga bisa ngecek riwayat transaksi, dan sebagainya. Lalu yang kasir ini dia lebih sedikit ya untuk jangkauan fiturnya. Kasir ini dia hanya bisa mengakses sistem POS, point of sales, atau misalkan sistem kasir, dan juga dia bisa ngecek riwayat transaksi. Lalu untuk manajer ini dia hampir sama seperti admin ya, cuman dari manajer ini dia nggak bisa ngelola pengguna ya, dari akun user yang sudah login di sini. Lalu misalkan pertama kita login sebagai admin dulu deh. Dan ini untuk tampilan dashboardnya. Ada beberapa halaman di sini dan juga ada beberapa informasi umum. Misalkan di sini ada informasi tentang pendapatan hari ini ya. Lalu data transaksi di hari ini, item terjual, dan peringatan untuk stok menipis. Di sini ada beberapa grafik dari 7 hari terakhir ya, untuk beberapa total pendapatan. Di sini ada top 5 dari produk terlaris. Ini produk yang sering terjual. Di sini ada data transaksi terbaru, diambil dari 5 terakhir. Dan juga ada alat stok ya. Kita masuk ke halaman data barang. Di sini kita bisa input data-data barang ya. Misalkan kita coba dulu input barang. Misalkan apa ya? Coba dulu. Kita inputkan juga di sini ada fitur kategori ya. Jadi kita bisa pilih kategori ini berdasarkan dari data barangnya. Misalkan barang ini dia termasuknya ke makanan ringan berarti ya. Stok awal masuk misalkan kita patok di 50. Stok minimum untuk alertnya dia di 5. Kita masukkan fotonya dan barcode ini tidak kalah penting.
Oke, kita buat seperti ini saja. Kita klik simpan. Maka si data barang tadi masuk ya di sini. Lalu selain ada fitur tambah barang, kita juga bisa filter di sini untuk ketersediaan barang tersebut. Kita bisa filter melalui tersedia, statusnya menipis ataupun habis ya. Karena ini stok kita masih aman semua, jadi di sini kosong. Nah, di sini juga kita bisa melakukan beberapa fitur, yaitu kita bisa edit dari data barang. Misalkan kita mau rename, bisa. Jadi bisa ganti foto dan juga barcode ya di sini. Lalu di sini juga kita bisa melakukan restock guys. Jadi di sini tuh kita bisa sebagai admin dan manager kita bisa nge-input stok barang masuk ya. Misalkan kita mau ngadain di stok sebanyak 25 pieces. Lalu untuk keterangan kita tulis untuk OS 25 pieces. Oke, di sini kita bisa simpan di stok. Ada pop-up ya, berhasil menambahkan stok. Dan dia otomatis terupdate ya untuk jumlah stoknya. Dan di sini kita ada juga riwayat restock. Jadi setiap data-data restock yang sebelumnya itu bisa langsung dicatat di sini. Ada detail tanggal, jam, dan juga jumlah kuantitinya, keterangan, dan juga nih si PIC-nya yang melakukan restock. Oke, jadi stoknya juga nambah di sini. Lalu ada juga fitur cek riwayat stok. Jadi di sini tuh setiap stok barang masuk dan juga stok barang keluar itu bisa dicatat di sini. Misalkan ini yang terbaru. Nah, tadi kita baru melakukan restock, dia masuknya ke tipe barang masuk di sini. Tanggal 11 tipe masuk 20 piece. Terangannya juga dan oleh PIC-nya. Ini untuk rekap stok masuk dan ini untuk rekap stok keluar. Dan untuk stok keluar ini berarti dia termasuknya dari penjualan ya. Misalkan kita kan setiap ada transaksi itu berarti barang kita keluar kan, ada pembelian. Jadi dia masuknya ke bagian stok keluar. Oke, di sini kita bisa hapus barang ya. Misalkan kita mau hapus yang tadi ini, kita bisa hapus juga. Ya sudah terhapus. Lalu selanjutnya kita masuk ke halaman kategori. Di sini kita bisa input juga kategori barang ya. Misalkan tadi seperti tadi itu makanan ringan dan juga ada juga mungkin minuman dingin dan lain-lain ya. Kita bisa input bebas. Contohnya belum ada ya. Oh ya, untuk icon ini juga dia kalau misalkan kita nggak isi emoji, dia defaultnya bentuknya seperti dus ini ya. Tapi kita juga bisa pakai icon kita sendiri, nanti hasilnya seperti ini ya. Bisa ngikutin dari icon yang kita input. Dan nanti dia muncul di sini. Di form kategori ini. Oke, kita lanjut ke halaman riwayat transaksi. Di sini setiap transaksi bisa dicatat ya. Kita juga di sini bisa ngefilter dari tanggal mulai sampai tanggal akhirnya ya. Misalkan kita mau filter dari tanggal 1 sampai tanggal 7 nih. Kita coba. Maka dari tanggal 1 sampai tanggal 7 itu ada 5 transaksi. Dan ini otomatis ke total ya. Ada juga fitur untuk cek detail transaksinya di sini. Dari nama barang, tanggal, metode, dan lain-lain ya. Dan kita reset. Nah, ini dia kembali ke semula. Kita bisa filter dari status ini. Tidak pembayaran. Oke, untuk halaman selanjutnya kita masuk ke laporan penjualan. Di sini kurang lebih mirip seperti yang di dashboard tadi ya. Ada kartu untuk transaksinya, info transaksi, info pendapatan, penjualan dan juga rata grafiknya. Ini untuk grafiknya, out stock menipis, ada juga di sini item-item terlaris. Lalu ada juga kategori yang
paling laku di sini ya, minuman untuk yang paling laku. Lalu kita juga bisa filter sesuai dari rentang waktu, misalkan dari 7 hari terakhir untuk bulan ini, dan juga bisa untuk semua ya. Ini kita bisa sesuaikan, akan kita ambil untuk semua. Kita juga bisa cetak laporannya di sini ya. Seperti ini tampilan laporannya, kita juga bisa simpan. Oke, lalu selanjutnya, oh ini juga ya, ada fitur untuk info transaksi terbaru. Lalu kita ke halaman pengguna. Di sini sebagai admin kita juga bisa menambahkan user ke sini ya. Di sini ada total dari user, dan ini ada setiap user dari per masing-masing role ya. Untuk admin dia ada 1, kasir dia ada 4, dan manajer ada 1 orang. Misalkan kita coba input 1 user lagi deh. Misalkan siapa? Masukkan namanya, username Ahmad. Misalkan kita pilih sebagai admin. Nah, oke, dia sudah masuk datanya di sini. Dan nanti si user yang sudah ditambahkan ini dia bisa melakukan login ya ke sistem ini sesuai dengan username dan password yang tadi. Oke, untuk level admin ini ada fitur-fitur tersebut bisa diakses oleh admin. Lalu kita berganti ke user kasir. Oke, untuk halaman kasir dia untuk dashboard dia hampir kemungkinan sama semua ya, seperti yang tadi. Nah, untuk fitur dari kasir ini sendiri dia ada 2 fitur ya, yaitu untuk fitur kasir atau posnya, juga ada juga riwayat transaksi. Kita coba cek yang kasir ini dulu. Nah, di sini tuh setiap pembeli yang ingin membeli barang itu kita bisa input melalui sistem ini. Ada beberapa barang di sini, misalkan pembeli dia mau beli, contohnya seperti apel 3, Meksiko, lalu dengan bawang. Nah, di sebelah kanan ini dia ada beberapa untuk pemesanan dari pembeli. Misalkan di sini versi apel sudah tercatat ya, 3 kuantitinya ada 3, Mexican barbecue dan juga ini bawang. Dan dia ini bisa langsung total dari totalnya ya, untuk setiap barang totalnya di 46.000. Dan di sini juga ada fitur pajak ya 11%. Dan di sini di total keseluruhannya yaitu 51.060 perak. Nah, di sini juga ada 4 metode pembayaran, ada tunai, kredit, debit, dan juga QRIS. Nah, terkhusus untuk kredit, debit, dan QRIS ini mereka pastinya kan kalau kita pembayaran pasti pas kan langsung si nominalnya. Jadi si jumlah bayar ini otomatis kekunci ya, karena kita nggak bisa kayak kembali dengan kalau QRIS itu. Jadi kalau tunai kita bisa input, misalkan si pembelinya dia bayar tergantung jumlahnya, misalkan kita bayarnya 60.000. Jadi otomatis nota kembaliannya di sini kita proses pembayaran dan berhasil ya. Untuk deskripsinya kelompok 1 nama kasirnya, metode, dan ini ada ID transaksi juga di sini serta tanggalnya. Di sini untuk item-item apa saja yang terjual, total harga, kembalian, dan kita juga bisa cetak stok di sini. Begini untuk tampilan dari struknya. Kita juga bisa save ya di sini. Oke, kita berlanjut ke halaman riwayat transaksi. Ini seperti yang tadi ya, dari halaman admin, dia kurang lebih sama. Kita bisa filter melalui tanggal, berdasarkan metode,
Itu juga bisa cek dari detail task itu juga ya. Oke, kita ada role terakhir yaitu manager ya. Nah, untuk si manajer ini dia hampir kurang lebih sama seperti admin ya. Cuma dari si manajer ini dia nggak bisa melakukan tambah pengguna ataupun kelola pengguna ya. Karena admin itu dia yang mengelola untuk si usernya itu. Dan dari tampilannya pun sama semua ya untuk dashboard, data barang, kategori, riwayat transaksi, dan juga untuk halaman laporannya. Ini kurang lebih sama semua ya. Oke. Demikian dari ketiga row dan juga fungsionalitas dari sistem kasir minimarket. Lalu untuk IRD-nya. Di sini saya ada 6 tabel yang setiap tabelnya dia pastinya memiliki relasi ya. Di sini contohnya dari barang, tabel barang. Si primary key dari tabel barang ini dia jadi foreign key di tabel stok masuk ya. Karena ketiga tabel ini dia pasti berrelasi satu sama lain ya. Misalkan tadi di kategori ini dia juga foreign key di tabel barang. Karena ketiga tabel ini pasti saling berrelasi dari barangnya itu kan. Lalu di sini ada tabel transaksi dan isi fieldnya berikut ini. Dia juga berrelasi ke transaksi detail yang tadi kita untuk ngecek detail dari transaksi itu. Dia pasti mengambil dari primary key transaksi dan dipanggil kepada tabel transaksi detail sebagai foreign key. Dan juga tabel-tabel lainnya sering berrelasi satu sama lain. Nah, sepertinya demikian dari penjelasan demo dari website sistem kasir minimarket ini. Oh iya, saya juga membangun website ini menggunakan bahasa pemrograman JavaScript, PHP, HTML, CSS, dan HTML. Kenapa saya menggunakan JavaScript? Karena untuk pembuatan sistem kasir ini lebih responsif untuk menggunakan JavaScript ya. Karena kalau misalkan kita pakai PHP itu kita harus nge-refresh si halamannya ya, seperti ini. Agar si datanya ke-refresh. Yang otomatis jadi kayak membuat si experience-nya jadi kurang pas aja kalau misalkan kita untuk sistem kasir ini kan. Karena kita butuhnya yang responsif untuk si responnya. Dan juga untuk UI antar mukanya ini agar semakin kita bisa perbaiki lagi maksudnya. Ya demikian untuk presentasi dari websitenya. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.